Sword of Coming, episode 384. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lu Baixiang berdiri dan tersenyum sambil memandang pemuda tampan dengan tanda lahir merah di dahinya. Dia memberi isyarat agar Cui Dongshan duduk, dan Cui Dongshan menjawab, sebenarnya tidak penting siapa yang belajar Go dari siapa. Sebagai salah satu Grandmaster Go terbaik dari Tanah Berkah Bunga Teratai, Lu Baixiang merasa bahwa hari ini mungkin akan menjadi permainan Go terbaiknya sepanjang karir. Cui Dongshan duduk dengan satu kaki bertumpu pada kursi, dan bahkan membungkuk hingga dagunya bertumpu pada lutut. Posturnya sangat kontras dengan Lu Baixiang, yang duduk tegak. Cui Dongshan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap sisi kotak Go dengan jarinya, bertanya dengan suara malas, kau belum menentukan peringkatmu, kan? Lu Baixiang tak kuasa menahan tawa. Ia tak pernah membayangkan akan ada hari di mana seseorang meremehkan kemampuannya sebagai pemain Go. Namun, kondisi mentalnya tidak akan terpengaruh oleh hal sepele seperti ini. Ia mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, aku baru saja tiba di sini, jadi aku memang belum menentukan peringkatku. Cui Dongshan mengangguk dan menjelaskan, menurut aturan dunia fana, seseorang dapat terlebih dahulu memainkan 3 pertandingan dengan pejabat Go peringkat ke-9. Selama 3 pertandingan ini, pejabat Go akan memiliki handicap 3 langkah, 2 langkah, dan 1 langkah berturut-turut. Tentu saja, menang atau kalah tidak akan memengaruhi penilaian akhir. Sebaliknya, ini lebih merupakan tindakan bimbingan dan kebaikan. Lu Baixiang, keberuntunganmu jauh lebih besar daripada kemampuanmu dalam bermain Go. Yang benar-benar menentukan peringkat Go seorang pemain baru tentu saja adalah pertandingan mereka melawan pemain peringkat ke-4 atau ke-5. Cui Dongshan tiba-tiba mendongak dan berkata, kau mungkin merasa bisa memainkan permainan Go terbaikmu dalam sekejap. Namun, izinkan aku memberitahumu sekarang bahwa ini adalah perasaan yang keliru. Aku tahu kau tidak akan menerima fakta ini, jadi izinkan aku membalik urutannya dan mulai dengan handicap 1 langkah terlebih dahulu. Kemudian aku akan mulai dengan handicap 2 dan 3 langkah setelahnya. Dengan begitu, kau akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang levelmu sendiri. Bagaimana menurutmu? Mengenai apakah kita mulai dengan papan kosong atau bidak yang sudah ditempatkan, pilihannya sepenuhnya terserah padamu. Lu Baixiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu kau memulai dengan keuntungan. Sekalipun aku kalah, aku tetap akan menyadari perbedaan kemampuan kita. Cui Dongshan menunjuk Lu Baixiang dan berkomentar, aku suka kepercayaan dirimu yang tanpa takut dan buta. Baiklah kalau begitu, kurasa kau tidak akan setuju bertanding jika aku memulai dengan handicap. Kalau begitu, mari kita mulai dengan papan kosong. Namun, tidak perlu menebak bidak. Aku akan membiarkanmu bermain hitam dan bermain lebih dulu. Lu Baixiang tersenyum dan bertanya, berapa poin kompensasi yang harus kita berikan kepada putih? Cui Dongshan menarik kembali senyumnya dan menjawab dengan tidak sabar, kita akan memutuskan itu nanti. Lu Baixiang berjalan bersama Cui Dongshan, dan kotak Go di sebelahnya secara kebetulan berisi bidak hitam. Karena itu, ia mengambil 1 bidak dan bermain lebih dulu. Cui Dongshan mengizinkan Lu Baixiang untuk membuat formasi terkenal dari kitab Go awan berkilau. Hitam 1, 3, dan 5 menempati sudut-sudut, sementara hitam 7 mempertahankan sudut dan hitam 9 membentuk diagonal. Ini adalah formasi yang tak tertembus yang juga membawa niat membunuh yang halus. Seolah-olah angin kencang dan hujan deras akan turun kapan saja. Cui Dongshan tidak terpengaruh, dan bermain dengan sangat normal. Bahkan, dia tidak menggunakan satu pun teknik yang kelak akan dianggap oleh generasi mendatang sebagai tidak pernah salah. Lu Baixiang bagaikan seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, benar-benar melupakan jati dirinya saat ia tenggelam dalam permainan Go. Duduk di hadapannya, Cui Dongshan adalah kebalikannya, seorang yang sangat cerewet. Ia tidak hanya bermain dengan santai, tetapi benar-benar terlihat seperti sedang mengajari Lu Baixiang cara bermain Go. Sebenarnya, memulai dengan bidak yang sudah ditempatkan lebih menyenangkan. Tren saat ini untuk memulai dengan papan kosong jelas memiliki manfaatnya juga, dalam artian dapat membuat papan Go terasa lebih besar. Namun, jika seseorang tidak cukup terampil,
mereka akan menghabiskan semua formasi yang mengesankan di awal permainan. Mereka akan tampak berada dalam posisi yang kuat dengan banyak wilayah, namun permainan tengah akan sepenuhnya mengekspos mereka dan membuat mereka melakukan kesalahan demi kesalahan. Itu benar-benar tidak menarik untuk ditonton, seperti menonton seorang petani tua mengumpulkan kotoran dari lubang pembuangan, anjing liar menggigit orang secara acak, dan seseorang menangkap ikan loah dari selokan yang berbau busuk. Itu benar-benar membosankan, itu adalah sesuatu yang akan membuat penonton tertidur. Ketika mengomentari sistem posisi awal di zaman kuno, orang cenderung meremehkan pentingnya permainan awal. Mereka menyatakan bahwa permainan baru akan menjadi menarik mulai dari pertengahan permainan ketika kedua pihak mulai memperebutkan wilayah. Pada kenyataannya, hal ini masih kurang tepat sampai batas tertentu. Lu Baixiang, intuisimu cukup bagus soal bentuk papan Go. Tapi itu hanya cukup bagus dan tidak lebih. Adapun pemahamanmu tentang prinsip-prinsip Go, itu seperti pakaian dalam Sui Yubian. Apalagi menyentuhnya, kau bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, kan? Mereka baru saja memasuki babak tengah permainan, dan Cui Dongshan yang banyak bicara sudah menggunakan tangannya untuk menutupi kotak Go-nya. Lu Baixiang mendongak dan bertanya, apa yang Anda lakukan, Tuan Cui? Cui Dongshan tergagap dan menjawab, tidakkah kau sadari bahwa kau sudah kalah? Paling-paling hanya butuh 30 langkah lagi. Lalu, dia mengangkat tangannya dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan. Lu Baixiang mengerutkan kening dan terus memainkan bidak catur. Harus diakui bahwa Lu Baixiang tampak sangat elegan dan luar biasa saat bermain Go. Baik saat ia menjepit bidak dengan jarinya, membungkuk untuk memainkan bidak, atau duduk tegak untuk mengamati papan Go, ia tampak sangat mengesankan dan berwibawa sepanjang waktu. Namun, sungguh disayangkan bahwa Cui Dongshan sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Bahkan, Cui Dongshan tampaknya hampir tidak peduli dengan permainan yang mereka mainkan. Dia melakukan langkah-langkahnya dengan sangat cepat, dan dia akan menunggu Lu Baixiang dengan bosan setelah membiarkan bidak putihnya menetap di papan Go. Bahkan, ini mungkin alasan utama di balik ocehannya. Dia terlalu bosan menunggu, jadi dia perlu mencari sesuatu untuk menyibukkan dirinya. Sejujurnya, tidak ada konsep keuntungan atau kerugian ketika memulai dengan bidak yang sudah ditempatkan atau papan kosong. Banyak pemain Go yang memperdebatkan hal ini sekarang, dan terus terang saja, ini disebabkan oleh pemahaman mereka yang dangkal dan sempit tentang Go. Selain itu, sebenarnya direncanakan ada permainan ke-11 selain 10 permainan di awan berwarna-warni. Adapun papan Go, itu bukanlah papan Go biasa berukuran 19 kali 19. Itu akan terlalu kecil. Lu Baixiang menegang, dan dia terdiam cukup lama sebelum memeriksa keadaan permainan Go dengan tenang, yang sebenarnya tidak terlalu rumit. Lawannya tidak menggunakan teknik serangan yang sangat ampuh, juga tidak menggunakan pertukaran serangan yang cerdas atau teknik pedang iblis. Seolah-olah Cui Dongshan dengan tenang dan santai memainkan setengah permainan Go dengan Lu Baixiang, dengan sabar menunggu Lu Baixiang menyerah sepanjang waktu. Perasaan berat menyelimuti pikiran Lu Baixiang saat ia meletakkan dua bidak di sudut kanan bawah papan catur. Cui Dongshan menguap dan berkata, nah, begitu baru. Apa yang kukatakan tadi? Tidak perlu mempertimbangkan poin kompensasi untuk putih. Selanjutnya, haruskah aku mulai dengan handicap 1 langkah? Tuan Cui, bagaimana kalau Anda memulai dengan handicap 2 poin? Saran Lu Baixiang dengan suara serius. Cui Dongshan tertawa dan berkomentar, orang yang memahami situasi adalah orang bijak. Lumayan, ini layak aku berikan bimbingan untuk permainan ini. Lu Baixiang tersenyum getir dan tetap diam. Setelah menenangkan pikirannya, ia mulai membersihkan papan Go. Setelah selesai, ia menarik napas dalam-dalam dan mulai memainkan permainan kedua. Seperti sebelumnya, jelas terlihat bahwa Cui Dongshan tidak bermain dengan kekuatan penuhnya. Di awal permainan, dia berkata, tidak ada satupun langkahku yang salah, jadi aku pasti akan meraih kemenangan tanpa celah. Setelah mencapai babak tengah permainan, Lu Baixiang seringkali perlu berpikir lama sebelum mengambil langkah. Cui Dongshan tidak mendesaknya untuk bergegas, tetapi dia sering melihat sekeliling dan tampak benar-benar linglung. Setelah memainkan sebuah karya lain, Lu Baixiang secara mengejutkan mengambil inisiatif dan bertanya, Anda hanya bermain tanpa melakukan kesalahan dan tidak lebih dari itu. Mehem, hanya itu,
jawab Cui Dongshan. Namun, apa yang disebut tindakanku yang tidak salah bukanlah gagasan bagi Master Go peringkat 9 biasa. Kau tidak akan memahaminya. Ini adalah konsep mendalam yang jauh melampaui alam fana. Jika demikian, bagaimana mungkin aku bisa mengajarkannya kepada seorang siswa sekolah dasar? Lu Baixiang berhasil membawa permainan ini hingga ke babak akhir. Namun, ia tetap terpaksa menempatkan dua bidak di sudut kanan bawah dan mengakui kekalahan. Aura Cui Dongshan tiba-tiba berubah, dan dia tampak sedikit bersemangat sambil tersenyum dan menyarankan, bagaimana kalau kita menambahkan bonus kecil di ronde ketiga? Bonus kecil apa? Tanya Lu Baixiang. Guru memberitahuku bahwa kalian berempat masing-masing diberi satu kalimat ketika meninggalkan dunia asal kalian, jawab Cui Dongshan sambil tersenyum. Aku sudah cukup tahu isinya, tapi aku juga tahu bahwa beberapa dari kalian pasti berbohong. Itu bukan kebohongan sepenuhnya, lebih seperti setengah kebenaran. Secara logis, kau, Lu Baixiang, adalah yang paling mencurigakan di antara keempat orang itu, terutama karena kalimatmu yang paling tidak berguna. Tapi hal-hal ini tidak penting. Jika aku memenangkan ronde ketiga, kalian hanya perlu memberitahuku siapa yang paling kalian curigai berbohong. Kalian bisa menyebut siapa saja asalkan kalian menyebutkan namanya. Lu Baixiang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jika memang begitu, lalu apa gunanya semua ini? Tentu saja, jawab Cui Dongshan dengan ekspresi serius. Lu Baixiang berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, 2 pertandingan sudah cukup. Wajah Cui Dongshan menunjukkan kekecewaan saat dia berkata, kemampuan Gomu cukup bagus untuk menjadi pemain peringkat 9 yang kuat di benua botol harta karun timur. Meskipun ini hanya setara dengan pemain peringkat 9 biasa di benua ilahi bumi tengah, itu sudah peringkat yang cukup bagus. Jika kau mempelajari beberapa gerakan lagi dan mempelajari beberapa buku panduan Go lagi, kau bahkan mungkin bisa membuat nama untuk dirimu sendiri di dunia Go benua ilahi bumi tengah, tempat yang dipenuhi oleh Grandmaster yang tak terhitung jumlahnya. Kau tidak akan bermain meskipun aku memulai dengan handicap 3 gerakan. Lu Baixiang ragu sejenak sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Cui, apakah kemampuan bermain Go Anda termasuk dalam 10 besar di dunia agung? Cui Dongshan memutar matanya dan menjawab, Go hanyalah Dao tingkat rendah, jadi apa bedanya meskipun aku termasuk dalam 10 besar? Beberapa kultivator tingkat 5 atas dari sekolah naturalis dan sekolah peramal sangat terampil dalam Go. Tapi lalu kenapa? Bukankah mereka tetap akan babak belur dikalahkan oleh kultivator lain dengan tingkat kultivasi yang sama? Ada tatapan penuh semangat di mata Lu Baixiang saat dia bertanya, bolehkah saya bertanya, Tuan Cui, seberapa besar perbedaan kemampuan antara Anda dan penguasa kota Kaisar Putih? Cui Dongshan berpikir sejenak sebelum menjawab, ada Malei yang bermain sebagai hitam di antara kita. Lu Baixiang perlahan-lahan tenang, lalu tersenyum dan bertanya, jika kau kalah dariku saat bermain dengan handicap 3 langkah, lalu apa konsekuensinya? Cui Dongshan menunjuk ke kitab Go Awan Berkilau dan menjawab, kalau begitu, aku akan memakan buku ini. Lu Baixiang menepisnya begitu saja sebagai lelucon. Ia tak kuasa bertanya, lalu seberapa besar perbedaan kemampuan antara Anda dan guru besar Cui Chan dari Kekaisaran Li Agung? Cui Dongshan melirik Lu Baixiang tanpa berkata apa-apa. Maaf karena telah bersikap tidak sopan, kata Lu Baixiang meminta maaf. Cui Dongshan berdiri dan bertanya, bagaimana perasaanmu setelah kalah 2 pertandingan? Lu Baixiang juga berdiri, dan dia menjawab dengan tulus, saya belajar banyak, dan saya merasa bangga meskipun kalah. Cui Dongshan mengangguk-angguk dan berkata dengan ekspresi meremehkan, apakah kau berhak mengucapkan kalimat terakhir itu? Melihat Cui Dongshan yang hendak pergi. Lu Baixiang duduk kembali dan mulai meninjau pertandingan sendirian. Sambil berjalan menyusuri koridor, Cui Dongshan bergumam pada dirinya sendiri, Wei Xian adalah orang yang cukup berbahaya. Namun, dia langsung tertawa mengejek diri sendiri dan menambahkan, lagi pula, apa masalahnya? Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan mengetuk pintu Sui Yubian, bertanya, Kakak Sui, apakah kau di dalam? Aku sudah selesai belajar Go dari Lu Baixiang, jadi mengapa aku tidak belajar teknik pedang darimu juga? Setelah meletakkan kembali kotak harta karun Peikian ke dalam rak buku bambunya, Chen Pingan meninggalkan penginapan sendirian dan dengan santai berkeliling kota kabupaten untuk merasakan adat dan tradisi setempat.
Meskipun kota kabupaten itu kecil, namun tetap memiliki semua kebutuhan pokok. Ada kuil keilmuan dan kuil pertapaan, kantor kabupaten dan sekolah swasta, serta berbagai macam toko dan kios yang menjual beragam barang. Ada segala sesuatu yang diinginkan seseorang. Terdapat jalan setapak yang tidak rata dan berlumpur, pohon willow yang menumbuhkan cabang-cabang baru, ayam jantan berkokok dan anjing menggonggong, serta bait-bait musim semi dan hiasan pintu yang baru. Ada para pedagang dari negeri asing yang sibuk menjajakan barang dagangan tanpa lokasi tetap, dan ada juga anak-anak kecil yang berlarian di jalanan. Sebagian besar dari mereka masih mengenakan pakaian baru yang mereka terima untuk tahun baru. Mereka penuh energi dan semangat. Chen Ping'an terus berjalan-jalan, dan tanpa disadarinya, ia telah tiba di kuil pertapa. Di perjalanan, ia juga melewati sebuah kuil dewa kekayaan yang memiliki jumlah pemuja dan persembahan dupa yang relatif banyak dibandingkan dengan kuil para cendekiawan. Chen Ping'an telah menempuh puluhan ribu kilometer dalam beberapa tahun terakhir, dan dia menemukan sesuatu yang sangat menarik. Manusia biasa tampaknya menghormati namun menjaga jarak dari kuil-kuil dewa-dewa besar, namun mereka sangat tertarik pada kuil-kuil dewa-dewa kecil dan dewi-dewi seperti dewa kekayaan, penguasa gunung, dan semua jenis dewi. Sebagai contoh, di negara Asure Phoenix yang dipenuhi kuil Buddha dan kuil Taois, rakyat jelata sering mempersembahkan dupa kepada para dewa di aula utama dan hanya itu saja. Mereka tidak akan tinggal lama di aula utama. Namun, mereka sering bersujud dengan tulus di hadapan kaki para dewa dan dewi yang bertanggung jawab mengatur suatu hal tertentu. Setelah melakukan ini, mereka akan bergumam pelan tentang harapan dan keinginan mereka. Chen Ping'an memasuki kuil pertapa yang saat ini hanya memiliki segelintir umat yang beribadah. Patung suci di kuil ini adalah patung tanah liat yang dicat, menggambarkan seorang jenderal perang dengan ekspresi garang dan memegang tongkat baja. Patung itu tampak sangat berwibawa. Pelayan kuil pertapa bijak tidak keluar untuk menyambutnya. Chen Ping'an sekarang berada di tingkat kelima seni bela diri, tetapi dia masih belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Ini memiliki pro dan kontra. Bagaimanapun, dia memiliki secercah kesempatan untuk memperebutkan gelar yang sulit diraih dan tak berwujud sebagai seniman bela diri tingkat kelima terkuat di dunia. Tentu saja, prasyaratnya adalah Cao Qi, sang jenius ulung dari Kekaisaran Duan Agung, telah maju ke tingkat ke-6. Tugas terpenting ketika seseorang naik ke tingkat ke-6 adalah memperoleh pil empedu pahlawan, sesuatu yang mirip dengan inti emas para pemurniki. Ada dua cara utama untuk melakukan itu. Pilihan pertama adalah mengunjungi kuil seorang bijak bela diri dan mencoba keberuntungan. Mungkin Anda bisa mendapatkan restu dari seorang bijak bela diri dan dengan demikian memperoleh secercah keberuntungan bela diri. Pilihan kedua adalah mengunjungi reruntuhan medan perang kuno dan bertarung dengan jiwa-jiwa yin para pahlawan yang telah meninggal yang enggan untuk pergi. Namun, ini sangat berbahaya, karena hanya sedikit roh pahlawan yang berkeliaran sendirian di reruntuhan medan perang kuno. Seringkali, para jenderal dengan roh pahlawan tersebut masih memiliki kecerdasan dan memimpin pasukan yang terdiri dari banyak komandan dan banyak tentara, sehingga sangat sulit untuk dikalahkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kitab abadi yang dibeli Chen Ping'an di Gunung Stalaktit menggambarkan reruntuhan medan perang raksasa di benua ilahi bumi tengah. Di reruntuhan medan perang kuno itu, terdapat roh pahlawan yang sekuat penyempurna Ki tingkat 12 dan juga memiliki kendali atas area tersebut, mirip dengan bagaimana para bijak militer dapat mengendalikan medan perang. Karena itu, roh pahlawan tersebut pada dasarnya sekuat kultivator tingkat kenaikan legendaris. Tidak hanya itu, tetapi roh pahlawan tersebut juga memimpin pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu tentara Yin dan banyak jenderal Yin. Menurut desas-desus, para guru surgawi Gunung Longhu semuanya harus memasuki medan perang kuno ini untuk berlatih sebelum mereka dapat dipromosikan menjadi guru surgawi agung. Banyak kematian tragis terjadi karena persyaratan ini. Chen Ping'an tidak pernah menyimpan harapan bahwa dia bisa menerima berkah dari kuil pertapa. Dia hanya kebetulan lewat di sini hari ini. Memang, dia sangat ingin mengunjungi reruntuhan medan perang kuno yang terkenal dalam buku-buku sejarah, dan dia ingin maju ke tingkat ke-6 seni bela diri melalui tinjunya dan kerja kerasnya sendiri. Chen Ping'an sendirian berdiri di aula utama kuil pertapa bela diri. Kuil pertapa bela diri di kota kabupaten itu sangat kecil, sehingga tidak ada tempat untuk membeli dupa di dalam kuil. Sebaliknya,
para penyembah perlu menyiapkan dan membawa dupa sendiri ke sini. Chen Ping'an merasa tidak pantas untuk menyatukan telapak tangannya dalam doa, jadi dia memutuskan untuk menangkupkan tangannya sebagai gantinya, memberi hormat kepada pertapa bela diri menggunakan kebiasaan seorang praktisi bela diri. Kemudian dia berbalik dan pergi. Sinar matahari musim semi yang hangat menyinari bagian luar aula utama. Chen Ping'an melangkah melewati ambang pintu. Dengan jembatan keabadiannya yang telah dibangun kembali dan item terikat pertamanya yang telah disempurnakan, dapat dikatakan bahwa Chen Ping'an kini telah melangkah satu kaki menuju menjadi seorang penyempurna ki yang sah. Namun, ini jelas bukan semacam keberuntungan ilahi. Lagi pula, hanya ada sedikit situasi di dunia di mana seseorang bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Hal ini terutama berlaku karena para penyempurna ki dan seniman bela diri murni berlatih menurut prinsip-prinsip yang tidak hanya berbeda, tetapi juga tidak kompatibel. Ini bukan berarti tidak ada kultivator yang merupakan penyempurna ki dan seniman bela diri murni, tetapi bahkan di antara beberapa dunia yang berbeda, jumlahnya sangat sedikit. Beberapa kultivator pedang dari tembok besar ki pedang, beberapa pendeta Tao dari ruang pedang Tao, dan beberapa jenis orang aneh kultivasi yang secara tidak sengaja disebutkan Cui Chan sebelumnya semuanya termasuk dalam kategori langka ini. Mengapa para kultivator ortodoks menganggap jenis kultivasi ganda ini sebagai hal yang bodoh? Ini karena semakin jauh seseorang maju, semakin besar kemungkinan ia akan menemukan kelemahan yang berbahaya dan hampir fatal. Membentuk inti emas saja sudah cukup sulit bagi para pemurni ki, dan akan jauh lebih sulit lagi bagi mereka untuk menaklukkan iblis internal mereka ketika mereka menembus ke tingkat Naschen. Ketika para biksu Buddha mengolah fisik emas abadi mereka dan ketika para pendeta Tao menyempurnakan fisik murni mereka, mereka berdua memang memulai perjalanan tanpa henti untuk mencapai kesempurnaan. Sedangkan dalam hal kultivasi seni bela diri, para kultivator lebih jauh mengejar gagasan kemurnian. Namun, jika seseorang memilih untuk menempuh dua jalan secara paralel, itu pada dasarnya sama dengan mencari penderitaan dan masalah. Sangat mungkin seseorang akan gagal di kedua jalan tersebut dan akhirnya membatasi potensi dirinya sendiri. Chen Ping'an baru saja akan melangkah melewati ambang pintu aula utama dengan kaki kanannya, namun energi spiritual di belakangnya bergetar, membawa serta suara yang merdu dan lembut yang berkata, "Mohon tunggu sebentar, Yang Mulia Dewa." Chen Ping'an mundur selangkah sebelum berbalik dan kembali ke dalam aula utama. Lapisan cahaya keemasan berkilauan di atas patung sang bijak bela diri yang dilukis. Setelah itu seorang jenderal parubaya dengan baju zirah emas keluar dari patung tersebut dan tiba di aula utama. Sang bijak bela diri yang berasal dari wilayah bangsa Phoenix Biru ini menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Saya perlu berterima kasih kepada murid Anda yang terhormat karena telah menyelesaikan masalah yang melanda kuil ilmu pengetahuan dan kuil bijak bela diri, sehingga kami dapat selamat dari malapetaka ini. Yang Mulia Dewa, dapatkah Anda memberi kami kesempatan untuk berterima kasih kepada Anda? Jangan ragu untuk memberitahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Kuil ilmu pengetahuan dan kuil bijak bela diri pasti tidak akan menolak jika itu adalah sesuatu yang dapat kami lakukan." Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Ini murni keputusan muridku untuk membantu kali ini, dan sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Karena itu, tidak perlu berterima kasih padaku, petapa bela diri. Aku hanya datang ke sini secara kebetulan hari ini, jadi aku minta maaf jika aku telah mengganggumu." "Seandainya aku bisa lebih sering diganggu," desah sang bijak bela diri dengan putus asa. Chen Ping'an tidak tahu harus menjawab bagaimana. Jalan para dewa dan dewi sungguh merupakan jalan yang paling misterius dan mistis. Chen Ping'an tidak memiliki urusan lain saat ini, jadi dia memutuskan untuk mencari tikar jerami untuk duduk. Setelah menerapkan beberapa teknik ilusi untuk menghindari menakut-nakuti rakyat jelata, sang bijak bela diri juga duduk di atas tikar jerami. Chen Ping'an mengajukan beberapa pertanyaan terkait asal-usul dan tata krama kuil keilmuan dan kuil pertapa, dan dia juga mengajukan beberapa pertanyaan mengenai inti keilmuan. Pertanyaan-pertanyaan terakhir ini tidak tampak janggal jika dijalin dengan semua pertanyaan lainnya. Sang bijak bela diri menjawab pertanyaan Chen Ping'an satu persatu, mengungkapkan semua yang dia ketahui. Setelah menerima jawaban yang memuaskan atas semua pertanyaannya, Chen Ping'an berdiri untuk berterima kasih kepada sang bijak bela diri sebelum pergi. Sang bijak bela diri mengantar pemuda itu ke pintu masuk aula utama.
Setelah pemuda abadi yang terhormat itu menghilang di kejauhan, sang bijak bela diri juga kembali ke dalam patung tanah liatnya untuk beristirahat. Seorang pemuda berbaju putih berjalan menyusuri jalanan kota kabupaten, melewati pepohonan hijau yang rimbun, melewati anjing-anjing yang berbaring di tanah berjemur di bawah sinar matahari, dan melewati anak-anak yang tertawa riang. Pemuda itu terus bergumam sendiri sepanjang waktu. Di usiamu, selalu ada hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan. Ada juga hal-hal yang bisa kamu coba sebaik mungkin, tetapi tetap saja kamu tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Tapi apa masalahnya? Itu tidak penting. Selain itu, tidak berprestasi cukup baik berbeda dengan melakukan kesalahan. Anda tidak perlu takut jika melakukan kesalahan saat masih muda. Tetapi usia muda bukanlah alasan untuk menyerah dan menolak berubah. Jika kamu memiliki orang tua yang bijaksana, maka orang tuamu akan memarahimu ketika kamu melakukan kesalahan. Jika kamu bersekolah, maka gurumu akan memukul telapak tanganmu dengan penggaris jika kamu membuat kesalahan. Baoping kecil memiliki Paki dan juga memiliki kakak laki-lakinya, Li Zisheng. Cao Qinglang memiliki orang tuanya dan dia sekarang bersekolah. Tapi kamu tidak pernah memiliki semua itu. Yah, tidak masalah. Akulah yang akan mengajarimu. Tapi apa cara terbaik untuk mengajarimu? Tidak ada yang mengajariku saat aku seusiamu. Pemuda dari negeri asing itu berjalan melewati beberapa bait puisi musim semi yang ditulis dengan sangat biasa dan dengan cepat melewati beberapa patung dewa pintu yang bergambar buruk. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke penginapan. Chen Pingan tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia berbelok ke gang terpencil lalu mengambil jimat kertas kuning dari harta karun tablet gioknya. Ini tak lain adalah jimat kertas kuning yang menyimpan hantu kerangka cantik dari negara pakaian berwarna-warni. Saat Chen Pingan melakukan perjalanan ke Gunung Stalaktit di Pulau Osmanthus, Bibi Gui dan Mazi, kultivator pedang tingkat inti emas, telah membantunya membuat perjanjian dengan hantu tulang wanita tersebut. Namun, Chen Pingan telah sangat menderita di tangan hantu perempuan yang mengenakan gaun pengantin merah terang di masa mudanya, sehingga ia memiliki ketidaksukaan bawaan terhadap hantu dan entitas yin yang menimbulkan masalah. Setelah meninggalkan Pulau Osmanthus, ia tidak pernah mengizinkan hantu tulang perempuan itu meninggalkan jimat kertas kuning, bahkan sekalipun. Kini setelah akhirnya ia kembali ke dunia luar, wajar jika ia merasa sedikit tidak nyaman. Ia tampak lincah dan cantik saat berdiri di dalam bayangan, namun ia juga memancarkan energi yin yang pekat dan dingin. Ia mengenakan gaun yang indah dan berwarna-warni dengan lengan lebar, dan kedua tangannya tersembunyi di dalam lengan gaun tersebut. Namun, Chen Pingan sangat menyadari bahwa selain wajahnya yang cantik, hantu perempuan itu hanyalah tulang belulang dari leher ke bawah. Hantu kerangka yang cantik itu membungkuk kepada Chen Pingan, memperlihatkan dua bagian tulang pergelangan tangan yang seputih salju. Ia tampak feminin dan rapuh saat berkata, pelayan ini memberi hormat kepada tuan. Chen Pingan tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia ragu-ragu. Saat membuat kontrak, Chen Pingan mengetahui bahwa nama asli hantu kerangka cantik ini adalah Shirou. Chen Pingan terus memeras otaknya untuk mencari kata-kata yang tepat sambil tetap waspada terhadap siapapun yang lewat di dekatnya. Shirou tersenyum dan bertanya, "Tuan, apakah Anda membutuhkan pelayan ini untuk menangani beberapa hal yang tidak murni?" "Tidak perlu ragu, Tuan, sudah menjadi tugas saya sebagai pelayan untuk menangani hal-hal ini untuk Anda." Chen Pingan menghela napas dan menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, "Aku tidak butuh kau melakukan hal-hal kotor dan tidak senonoh. Kau seorang wanita, jadi aku ingin menanyakan beberapa hal yang mungkin lebih kau kuasai." Shirou menyipitkan matanya dan berkomentar, "Oh, bolehkah saya bertanya, Guru, apakah ini berkaitan dengan hubungan intim antara pria dan wanita?" Dia tersenyum dan mengulurkan lengan kurusnya dari balik lengan bajunya yang besar, menutupi mulutnya sambil terkekeh. Namun, matanya dingin seperti es saat dia melanjutkan, "Siapa yang menyangka kau punya fetis seaneh ini? Ini benar-benar berkah bagi pelayan ini." Chen Pingan mengabaikan ejekan terselubung wanita itu, dan dengan kesal bertanya, "Apakah akan membunuhmu jika kau menungguku selesai bicara? Aku ingin bertanya apakah kau pernah menikah, melahirkan, dan mendidik anak sebelumnya? Apakah kau tahu bagaimana menetapkan aturan untuk anak-anak dan adik-adik dalam keluarga?" Shirou benar-benar bingung dengan pertanyaan Chen Pingan. Jelas bahwa pertanyaan ini sama sekali di luar dugaannya.
Ketika jiwanya terperangkap dalam gulungan gambar itu di masa lalu, dewa tua itu selalu menginstruksikan dia untuk membantunya dalam perbuatan jahat dan keji. Dia telah melawan hati nuraninya dan melakukan banyak hal yang menjijikkan, dan itu masih pilihan yang lebih baik daripada menyaksikan jiwa-jiwa saudara perempuannya hancur dan tercerai-berai. Meskipun begitu, beberapa saudari malangnya telah menderita murka keji dari dewa tua itu, dengan jiwa mereka menyala seperti lilin melalui teknik abadi yang luar biasa jahat. Jiwa mereka akan menjadi sumbu lilin yang perlahan terbakar habis, menyebabkan mereka menderita kesakitan yang tak tertahankan saat mereka secara tragis lenyap dari dunia. Selain dirinya, Shirou, siapa lagi yang berani melawan dewa tua itu? Sekarang setelah dia memiliki majikan baru, mengapa segalanya tiba-tiba menjadi sangat berbeda? Dia menghela napas lega dan menggelengkan kepalanya, menjawab, "Mohon maaf, Tuan. Saya tidak pernah menikah semasa hidup saya, dan saya kurang mengerti apa yang Anda minta." Chen Pingan mengangguk dan memanggilnya kembali ke dalam jimat kertas kuning tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dia meletakkan jimat itu kembali ke dalam harta karun pengecil tablet gioknya. Ekspresi tercengang terlihat di wajah hantu tulang perempuan yang melayang itu saat ia terlempar kembali ke dalam kegelapan penjara jimat. Hanya itu, Shirou merasa sedikit jengkel dan menyesal. Seandainya dia tahu ini lebih awal, mungkin dia bisa mengarang cerita bohong untuk menipunya sebentar. Sudah berapa lama dia terjebak di sini? Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihat dunia luar? Dia rela tinggal di luar lebih lama lagi meskipun itu berarti angin astral berhembus melewatinya seperti pisau yang menembus dagingnya dan guntur musim semi bergemuruh di atasnya seperti pisau yang menggores tulangnya. Chen Pingan berjalan keluar dari gang, dan akhirnya berhenti di tangga sebuah rumah dengan pintu yang tertutup rapat. Dia duduk, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke kejauhan. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang berjalan lewat. Anak itu polos dan murni, dan dia tidak memiliki kekhawatiran apapun di dunia ini. Kelopak mata wanita itu merah, sepertinya dia sedang kesal karena sesuatu. Pria itu tersenyum meminta maaf dan menghiburnya, dan di tangannya ada sepotong daging panjang yang dibungkus kertas minyak. Namun, semakin pria itu menghiburnya, semakin marah wanita itu. Pada akhirnya, dia langsung meraih tangan anaknya dan berjalan cepat pergi, meninggalkan suaminya sendirian. Pria itu membungkuk karena sedikit kelelahan. Ia baru saja menemani istrinya mengunjungi keluarganya, dan dari 2 menantu laki-laki lainnya, satu adalah pejabat pemerintah daerah dan satu lagi seorang guru yang mengajar di sekolah swasta untuk keluarga kaya. Adapun dirinya, ia hanyalah seorang petani biasa. Saat memberikan hadiah balasan, ayah mertuanya memberi masing-masing 2 menantunya yang lain sepotong kaki babi. Namun, ia sendiri hanya diberi sepotong daging tipis. Ia tentu saja marah, dan hal ini juga membuat istrinya merasa kesal padanya. Namun, sebagai seorang pria, mungkinkah ia berdebat dengan istrinya di depan putra mereka yang masih kecil? Pada akhirnya, bukankah ini disebabkan oleh ketidakmampuannya sendiri? Pria itu menghela napas. Namun, tiba-tiba ia melihat seorang pemuda asing duduk di tangga depan sebuah rumah tidak jauh dari tempat ia berjalan. Tanpa sadar, pria itu menegakkan punggungnya dan tersenyum pada Chen Pingan. Baru setelah itu ia berlari kecil mengejar istri dan anaknya yang berjalan semakin jauh ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, Chen Pingan bisa bersimpati dengan bagaimana hal-hal sepele ini perlahan-lahan menguras energi seseorang. Meskipun tidak ada bahasa yang sama di antara mereka, Chen Pingan juga dibesarkan dalam keluarga miskin di Gang Fas Tanah Liat. Karena itu, dia sangat menyadari rintangan dan tantangan yang dihadapi orang-orang di lapisan bawah masyarakat. Karena itu, Chen Pingan menduga bahwa bocah itu secara bertahap akan mulai memahami penderitaan dan kekhawatiran orang tuanya ketika ia dewasa nanti. Mungkin ia akan belajar lebih giat di sekolah, mungkin ia akan lebih jarang tersenyum, atau mungkin ia akan menyadari bahwa ayah yang ia kagumi sebenarnya agak menyedihkan. Mungkin ia akan mulai membenci ayahnya seperti yang dilakukan ibunya. Tentu saja, ada kemungkinan juga dia akan membantu ayahnya membawa potongan daging tipis itu saat pulang hari ini. Melihat hal ini, mungkin orang tuanya juga akan berdamai dan kembali akrab seperti sebelumnya. Mungkin mereka akan merasa bahwa hidup seperti ini masih bisa diterima. Segala sesuatu mungkin terjadi. Pei Qian sedang menyalin teks di kamarnya. Setelah selesai menyalin jumlah karakter yang dibutuhkan,
dia diam-diam menyelinap ke pintu untuk menguping apa yang terjadi di luar. Namun, dia tidak mendengar langkah kaki apapun meskipun sudah menunggu lama. Dia bersandar di pintu dan berjongkok, menatap ujung jari kakinya. Pada awalnya, ia menderita banyak lecet di telapak kakinya karena belum terbiasa mendaki jalur pegunungan. Namun, ia tidak berani menusuk lecet-lecet tersebut. Saat itu, seseorang berjongkok di sampingnya dan membantunya memecahkan lepuhan-lepuhan itu satu persatu. Setelah mengoleskan pasta herbal obat pada kakinya, lepuhan-lepuhan yang pecah itu tidak terasa sakit lagi. Saat Pei Qian menatap kosong ke arah kakinya, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di luar pintunya. "Apakah kamu sudah selesai menyalin teks hari ini?" Pei Qian langsung melompat berdiri dan menjawab dengan lantang, "Ya, saya sudah selesai menyalinnya." Suara langkah kaki itu perlahan menghilang. Kemudian, dia mendengar pintu di sebelahnya terbuka dan tertutup perlahan.